Selamat malam teman-teman sedama. Sotiotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di Dhamma Class Buddhist Channel. Kembali dengan saya Miki sebagai host Anda pada malam hari ini. Sebelumnya sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Buddha Dhamma, mari kita semua dimohon untuk duduk dengan sopan, bersikap hening, tidak sambil berbaring, berjalan, dan lain-lain. Mengikuti acara sampai dengan selesai, penuh perhatian, tidak sambil melakukan aktivitas lain seperti makan, nonton, ngobrol, dan lain-lain. Pada Dhamma Class malam hari ini sudah bergabung dengan kita yang mulia Biku Kamsai Sumano Mahatera. Beliau mulai menjadi samanera sejak usia 13 tahun, selama 8 tahun, dan ditabiskan menjadi biku pada tanggal 28 April 1992. Pada tahun 1999, Bante Kamsai diundang ke Indonesia sebagai Dharma Duta oleh almarhum guru besar yang mulia Biku Win Wijano Mahatera, yang merupakan Dharma Duta Thailand pertama di Indonesia. Pada saat ini, beliau membabarkan Dhamma di berbagai wihara di Indonesia dan melalui media sosial. Dan menaungi beberapa tempat seperti Wihara Buddha Meta Arama, Menteng, Jakarta Pusat, Pondok Meditasi Asri Jaka Sampurna, Bekasi, Cetia Sama Kidang Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, Cetia Panyasika Palem Mutiara, Cengkareng, Jakarta Barat, Cetia Dawarawati Roksi, Jakarta Barat, Wisma Samana Bali, Pondok Pelangi, dan Sekolah PAUD Megamendung, dan juga di Kebun Persahabatan Purwakarta. Baik, mari kita sapa beliau. Selamat malam yang mulia Bante Kamsai Sotihotu Namo Buddhaya. Baik, Namo Buddhaya. Perkenalkan Bante, saya Miki dari Buddhist Channel. Apa kabar Bante? Ya, baik. Ya, sangat memanfaatkan kali ini dan waktu. Ya, Iya. semoga semua ya dalam keadaan sehat badan dan batin, dan juga semoga upacara malam ini Buddhist Channel semoga semua lancar dan sukses. Ya, semoga Bante sehat selalu Bante. Baik, terima kasih Bante sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma Class pada malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini berjudul Singkatnya Hidup Ini. Bante, kami sebagai perumah tangga ini setiap hari sibuk mencari namanya materi. Memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Yang dikejar uang, uang, dan uang. Sehingga seringkali kami lupa berarti yang menjadi tujuan hidup sesungguhnya. Seakan-akan umur ini cepat sekali berlalu, menjadi tua dan mengalami kematian. Sehingga banyak sekali orang yang merasa tidak siap, merasa takut, dan tidak tahu harus seperti apa menghadapinya. Akan tetapi bila kita mengajak orang-orang muda untuk mendalami agama, mendalami dhamma, meditasi, dan pengembangan batin dan lain-lain, banyak yang bilang, nanti saja kalau sudah tua. Padahal kalau sudah tua, mau mendengar dhamma, telinga sudah kurang mendengar. Mau membaca buku dhamma, mata sudah kurang melihat. Mau meditasi sebentar juga ketiduran, karena tubuh sudah cepat lemah karena sudah tua. Nah, dengan hadirnya Bante di sini, semoga bisa mengingatkan kita kembali betapa singkatnya hidup ini dan juga bagaimana menyeimbangkan kehidupan ini antara kebutuhan materi juga usaha untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Baik, saya persilakan saja Yang Mulia Bante Kamsai untuk memberikan bimbingan damanya. Terima kasih Bante. Ya, baiklah. Dengar cukup jelas. Halo. Bante? Ya, boleh. Cukup jelas suara Bante-nya? Ya, cukup Bante. Cukup jelas ya. Ya, kepada mungkin yang lihat mungkin banyak orang dan juga ya yang saya tidak disebutkan satu persatu. Ya, mungkin kalau ada ibu yang saya muliakan kepada anggota sangka, kepada ibu sangka, itu juga ada Namo Pandita yang saya hormati kepada Namo Pandita dan upasika-upasika saudara-saudara yang berbahagia.
Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini temanya memang singkatnya hidup ini. Kemungkinan banyak yang saya juga ikut dengar. Seperti kita pernah dengar bahwa hari lahir adalah hari kematian. Nah, hari lahir kita adalah hari kematian. Kadang-kadang sehari bisa dapat 2. Misalnya, seseorang ibu juga umpama bahwa pada waktu melahirkan anak, kadang-kadang hari melahirkan anak hidup, ibu meninggal dunia. Mungkin sering dengar dan juga nyata bahwa hari lahir adalah hari kematian. Apalagi sekarang kita kembali merenungkan dengan benar. Mohon merenungkan dengan benar bahwa kalau kesempatan dari hukum alam sangat hadir, sangat indah. Lahir, usia tua, sakit, dan kematian. Itu sangat indah sekali. Tetapi keindahan itu semakin melenyap sejak manusia pakai keinginan, kebodohan, dan kebencian. Sebab kebodohan pandangan salah, sebab kebencian kemarahan, sebab kemerkatan keinginan bertambah-tambah. Seperti sekarang, lahir enak, sempurna, beda bulan, tetapi tua belum tentu dapat. Umumnya kan lahir, warisan ada usia tua, sakit, dan kematian. 4 macam ini bisa dapat semua, ada sampai 100 tahun. Ada sampai 75 tahun. Ada dapat 50 tahun. Dulu memang lahir, tua, sakit, kematian. 4 warisan ini dapat. Kalau tanya sekarang, maaf, banyak yang nggak dapat usia tua. Lahir, sakit sebentar, kematian. Berarti hukum alam sudah hilang 1, usia tua. Singkatnya, biasanya kita selalu lihat orang tua. Dan sekarang banyak kita melihat orang sakit-sakitan yang masih muda. Apalagi tanya dokter. Dokter selalu sampaikan kita bahwa sudah di sekolahan, sudah mulai check up kesehatan. Dulu orang check up kesehatan itu dengan usia sudah lanjut 60, 50, 70. Sekarang anak SMP aja sudah check up. SMA juga check up. S1 bukan check up lagi, beroperasi. Dan juga banyak sekali tidak ada kesempatan usia tua. Berarti hukum alam hilang 1, adalah usia tua. Singkat, hilang 1. Tapi khawatir, kalau kita masih mabuk dengan keinginan, mabuk dengan kemerkatan, mabuk dengan kebodohan, bertambah bodoh lagi, bertambah pandangan salah hukum alam, tambah salah emosi, sibuk sama emosi, sibuk dengan aku dengan milikku, khawatir masa depan, sakit juga akan hilang. Dan bukan tidak ada sakit, tidak ada kesempatan sakit. Lahir lalu meninggal dunia. Tua sama sakit tidak dapat kesempatan. Lebih singkat lagi kan. Hati-hati loh. Orang tua kita selalu ingat, hari lahir ada hari kematian. Nah, singkatnya seperti itu.
hidup kita, kenapa usia kita bisa berpendek dan pendek? Karena usia batin juga berpendek, tidak melenyapkan menderita, tetapi tambah menderita, lebih banyak kejahatan. Sekarang banyak orang, benar-benar orang, 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala, tetapi berbuat 2 jalan. 1 jalan ke ruang tahanan, 1 jalan ke rumah sakit. 2 ruang itu tidak dapat kesempatan untuk berbuat baik. Benar? Mau berbuat baik di ruang tahanan, sulit sekali. Mau berbuat baik di rumah sakit, di ruang ICU, lebih sulit sekali. Maka singkatnya usia kita, singkatnya kebahagiaan, singkatnya ketenangan, singkatnya kebijaksanaan. Ini usia semua bersingkat. Sangat. Suruh sabar, hitung menit. Sudah nggak sabar lagi. Gimana bisa rumah tangga? Kenapa? Tidak ada yang maklumkan. Semua emosi. Semua pandangan salah. Semua keberkatan dengan keinginan masing-masing. Tidak seperti hukum alam. Dhamma nggak ada. Dhamma itu kan tahu sendiri. Muncul, timbul, lenyap. Kita sibuk dengan keinginan. Keinginan itu boleh dapat. Kenapa nggak bisa lepas? Keinginan itu bahagia. Lepas dari keinginan itu penderitaan. Seperti kita, sedangkan batin ini kenapa banyak menderita? Pada batin nggak ada bentuk. Batin tidak ada bentuk, kenapa banyak menderita daripada badan jasmani? Kalau tanya sekarang tugas kita sudah lupa. Tugas kita itu adalah percaya diri. Tugas kita adalah sudah tahu dunia ini ada hukumnya. 1 adalah tidak kekal. Kalau sudah tahu tidak kekal, kenapa kita tidak pilih berbuat baik saja? Kan udah tahu kapan aja bisa lenyapkan pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita. Banyak yang kita jadi rezeki dapat kematian. Banyak yang kita cari ketenangan dapat kematian. Banyak yang kita cari kebahagiaan dapat kematian. Dan tidak bisa diampunkan. Dan belum diminta maaf. Belum siap. Tetapi nyata. Nyata sekali. Makanya tadi mau ajak kita. Mari kita renungkan hukum alam. Udah tahu anicca. Tidak kekal pada semua hal. Yang kedua, hidup kita ini cuma berbuat karma baik atau buruk. Ayo kita cepat-cepat ujian. 2 hal. Masa salah pilih? Cuma pertanyaan, sehari-hari pikiran baik atau buruk? Yang kedua, ucapan baik atau buruk? Ketiga, perbuatan baik atau buruk? Masa salah pilih? Seperti kalau orang, kalau ada masalah, minuman keras menyebabkan kehilangan kesadaran. Dan duniawi bilang mabuk itu lenyapkan menderita pikiran. Apakah itu dapat dari sekolah? Apakah dapat dari kenyataan? Apakah dapat dari mana ilmu itu? Bahwa kalau ada masalah, kalau mabuk bisa lupa masalah itu. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Bahwa kalau sudah mabuk itu benar masalahnya lenyap. Ternyata banyak orang mabuk itu bawa kendaraan ternyata ke pohon. Orang sedang mabuk, anak kecil mabuk berantem sama teman dan guru. Itu kan? Nah, rumah tangga mabuk berantem sama istri. Suami istri. Kalau sedang mabuk akibatnya apa? Akibat kalau tidak ke rumah sakit juga 1 ke ruang tahanan.
Agama juga coba. Pegang agama kalau mabuk aja menghancurkan agama juga. Bangsa juga begitu. Karena masyarakat bangsa kita mabuk menghancurkan bangsa juga. Tetapi sedihnya banyak orang pilih jalan kedua. Aduh, saya banyak masalah, maka saya ke minuman supaya mabuk aja, supaya melupakan aja masalah itu. Itu diajarin oleh siapa? Ternyata usia yang harus dipanjang malah dipendekkan, singkatkan. Sudah seharusnya harus meninggal dunia 75 tahun, ini meninggal dunia hari ini. Karena pandangannya salah. Jadi singkatkan usia kita jadi panjang, jadi pendekkan. Banyak umat ketemu hati karena mabuk, rumah tangga kacau balau. Kalau mabuk, sekolah juga kacau balau. Kalau mabuk, agama juga kacau balau. Kalau mabuk, bangsa kita juga kacau balau. Berarti singkat kita ini kita selalu pandangan salah. Nah, coba kalau ajaran Buddha, damai ada. Gimana cara damai ada? Satu, bertekad semua. Baik agama, baik bangsa, baik adat, baik sekolah, baik rumah tangga. Bertekad akan melatih diri, menghindari membunuh. Semuanya, semua bidang. Setuju tidak? Kalau setuju, usia pasti bertambah. Kenapa usia bertambah? Karena tidak ada menjatuhkan nyawa siapapun. Lahir, tua, sakit, meninggal dunia masing-masing. Tidak ada melukai, tidak menjatuhkan nyawa siapapun sebelum waktunya. Setuju nggak begitu? Kalau tidak setuju, perang dunia ini senjatanya buat menjatuhkan nyawa, singkatkan nyawa orang. Sebenarnya meninggal dunia masing-masing ada hukum alam. Hukum alam ada lahir, tua, sakit, meninggal dunia. Ucapan begini ke semua orang tanpa alasan, tanpa senjata, emosi bunuh orang. Orang satu juga mati, satu di luar tahanan. Sama aja singkat usia, betul tidak? Panjang umur di rumah sakit, panjang umur di luar tahanan. Siapa yang dukung? Buang waktu. Mau berbuat baik juga nggak bisa. Jadi singkat. Ada yang masuk luar tahanan 30 tahun, 50 tahun hukuman. Ternyata meninggal dunia dengan usia tua di luar tahanan. Singkat kebahagiaan akan dapat kesempatan dari kebebasan. Tidak dapat. Mau berbuat baik tidak dapat izin. Satu lagi dibunuh orang juga masuk ke rumah sakit. Kalau sakit nggak sampai kematian. Di rumah sakit juga ada yang cacat, ada yang setengah mati, ada yang sakit semua hidup. Setiap hari minum obat bisa sampai 30 jam mempertahankan hidup ini. Maka supaya kita nggak singkat, gimana? Mulai dengan usia batin, menjagakan kalau bisa sih kebijaksanaan, pandangan jangan salah, jangan keluar dari hukum alam. Bertekad mungkin Cakasila boleh. Panatipata wera menisika kadang samadhiyami. Omong sama siapapun, kalau papa omong sama ibu atau istri bilang, ibu, istriku, ini suamimu, kita mau berumah tangga kita, usia panjang sesuai dengan usia manusia. Ayo kita berdekat meratih dirimu, hindari membunuh. Marah gimana pun juga nggak boleh jatuhkan nyawa siapapun. Nah, supaya panjang usia harta kita, uang kita nggak hilang. Harta kita, rumah, harta, manusia, harta, anak, harta, semuanya supaya tidak hilang. Gimana? Harta semua itu masing-masing bertekad akan meratih diri, menghindari ambil barang orang tidak memberikan. Jangan mencuri. Harta kita akan diam di masing-masing di tempat yang sesuai. Benar nggak? Tidak ada miskin. Banyak orang miskin karena kena tipu. Banyak orang miskin karena mencuri. Banyak orang miskin karena dirampok. Sebenarnya itu bukan hukum alam.
Hukum alam nggak ada miskinnya. Binatang nggak sekolah juga makan berapa kali-kali juga pernah habis makanan di hutan. Mereka makan secukupnya. Tidak makan lewat salakah, lewat keinginan, maunya banyak. Makan secukupnya, lalu tidur. Kalau sudah tidak cahaya, langsung tidur. Beda. Dengan hukum alam sudah sesuaikan. Supaya harta kita itu dipanjangkan. Mau nggak mau kita jangan mencuri. Jangan ambil barang orang tidak memberikan. Harta di manusia pasti indah. Ini saya mau potong harta sampai manusia bisa miskin. Utamakan miskin kebijaksanaan itu kasihan. Miskin kebahagiaan. Dan miskin sama ketenangan. Ini sekarang orang sedang jatuh ke miskin batin. Bukan miskin fisik, bukan miskin uang. Miskin kebijaksanaan. Biasanya sudah mulai banyak timbulkan permasalahan batin sekarang. Nah, tidak sabar lagi. Inilah jadi singkatnya usia kita banyak yang mau bunuh diri. Nah, kenapa pentok? Tidak tahu gimana cara keluar dari permasalahan. Lebih baik saya meninggal dunia saja, kabur dari utang. Lebih baik saya kabur saja, hilang aja. Biarin saya terpisah keluargaan, yang penting saya kabur dari utang. Ini yang kita singkat kebijaksanaan. Kita maunya seperti kesaktian, tidak mau seperti sebab akibat, tidak mau seperti hukum alam. Sampai munculkan orang baik berbuat baik dapat kebajikan ada di mana? Tapi begitu tanyaan. Orang jahat banyak kebajikan, banyak dipuji orang, banyak rezeki, kok banyak sekali. Padahal dia berbuat jahat. Nah, inilah bikin singkatnya pandangan salah. Pandangan salah. Yang benar adalah sebab dan akibat. Mungkin kita dapat akibat yang lampau. Udah kejar-kejar kita. Polisi tangkap orangnya belum tentu dalam 24 jam semua hal. Betul? Betul tidak? Ada yang polisi dicari orang yang berbuat jahat itu sampai 20 tahun baru sampai ditangkap. Nah, dan bukan tidak mau ditangkap, belum ketemu bukti, belum ketemu orang, belum tentu alamat, belum bisa dihubungi, belum jumpa. Dia masih cari, masih. Karma juga sama, masih cari orangnya. Siapa berbuat karma buruk yang lampau? Karma buruk yang lampau belum dihilangkan, masih dicari. Karma musuh yang lampau masih dicari orangnya. Walaupun orang itu sedang berbuat baik pun juga diambil loh. Maka jangan sampai salah pandangan bahwa orang itu sangat baik. Kenapa bisa mati muda? Karena yang lampau dia sangat jahat. Dan yang lampau itu masih kejar-kejar karma buruk yang lampau. Masih kejar-kejar dengan musuh yang lampau. Belum dimaafkan, belum diminta maaf, belum dimaafkan, dan belum didamaikan. Nah, ini kita harus pandangan benar bahwa hidup kita singkat. Bukan meninggal dunia muda itu, tetapi memang itu karma udah matang. Udah matang. Sudah jadi bukti, sudah saksi, semua udah lengkap. Jadi jiwa kita jadi jatuh oleh ketemu kemusuhan yang lampau udah ketemu sekarang. Ini juga harus waspada, betul. Maka Sang Buddha bersabda tentang kesadaran, bukan pikiran. Kalau pikiran itu yang lampau, sama yang akan datang. Tetapi kalau kesadaran beda, kesadaran itu untuk melenyapkan penderitaan. Kalau pikiran tidak bisa lenyapkan menderita. Tolong ingat kembali. Hidup kita untuk melenyapkan menderita kalau jadi manusia. Jangan cari yang lain.
sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Itu apa? Pikiran apapun boleh untuk melenyapkan menderita. Kalau pikiran tanpa menderita, salah. Kalau ucapan apapun tanpa menderita, salah. Berbuat apapun akibat menderita, salah. Bukan tugas manusia yang bijak. Itu berarti kalau menderita muncul, berarti dari keinginan tanpa kebodohan atau pandangan salah. Ingat Sang Buddha, semakin bijak, menderita semakin nggak ketemu. Sampai menderita hilang. Waduh, hebat nggak? Menderita bisa hilang untuk selama-lamanya. Tidak ada di badan, tidak ada di batin. Kita sebagai umat Buddha, mari kita mendirikan batin supaya bisa jaga diri dan bisa jaga orang lain. Gimana jaga? Dijaga dilawan oleh kebajikan. Maka jangan sampai kita singkat. Ada sebab akibat. Hidup kita tidak kekal. Hidup kita harus banyak berbuat baik. Hidup kita harus waspada. Lalu hati-hati. Jangan kebodohan masuk ke pikiran. Jangan kebencian masuk ke pikiran. Jangan keberkatan apapun yang akan berubah dan terpisah dariku. Maka hidup kita yang singkat kalau tidak sesuai dengan aturan alami. Sangat singkat. Hari terakhir ada hari kematian. Tua sakit sudah mulai hilang. Hati-hati. Lama-lama asal lahir tetap kematian langsung bisa dapat. Ingat sekarang, banyak orang lain tidak sampai 9 bulan. Banyak yang tidak sampai tujuan. Banyak tengah jalan doang. Singkat banget. Seperti tarik nafas masuk dan keluar. Sangat singkat. Tarik nafas masuk, keluar mati. Tarik nafas dengan keluar, nggak masuk. Atau masuk, keluar. Kedua itu singkat. Tidak sampai 1 menit hidup kita. Bisa berubah total. Maka jadi malam ini Fatih mau ajak kita. Sudah tahu singkat. Ayo kita semangat memberikan kesempatan untuk berbuat baik semungkin, secepatnya, menghapuskan dua tahanan, menghapuskan rumah sakit. Gimana caranya? Sesuai dengan alam. Biasanya makanan juga harus dijaga. Menjadi makanan sesuai dengan hukum alam. Supaya tidak ada racun, supaya nggak ada kimia. Badan kita nggak cepat rusak. Menjaga tubuh supaya tidak cepat rusak. Gimana caranya? Dibahaslah bahwa makan secukupnya. Sebelum makan harus berpikir yang mana untuk tubuh, yang mana untuk keinginan. Yang untuk keinginan kadang-kadang enak di lidah, sakit di perut. Nah, kita tuh hati-hati atau pakai bijaksanaan. Maka ingat, hidup kita sementara ini udah benar. Banyak yang tulis 100 tahun, yang tidak tulisnya sesaat-saat, tidak sampai 100. Bisa chat di rumah sakit, bukan orang tua yang sakit, anak muda. Chat di rumah tua juga banyak yang muda-muda, yang belum 75 sudah tutup usia. Kalau udah tahu begitu, mari kita tanam bibit yang terbaik, bibit kebajikan, bibit kebahagiaan, bibit kebijaksanaan, supaya kita harus melenyapkan menderita, beraja lenyapkan menderita, supaya tidak menderita. Kalau tidak beraja, menderita datang, lengket di batin, tidak bisa pindah, tidak bisa alihkan, bisa lama menderitanya. Harus menderita muncul dari sebab menderita, lenyapkan menderita, dan cari jalan keluar dari menderita. Ini penting titik untuk malam ini, supaya dapat kesempatan untuk berbuat baik lebih panjang lagi. Pancasila juga penting, doa juga penting, meditasi juga penting.
dan menjaga kesadaran. Penting, tidak kanan, tidak kiri. Jangan sibuk sama kaya miskin, senang tidak senang yang lampau. Jangan sibuk sama cita-cita indah ke depan, kecewa ke depan, keinginan ke depan. Lebih baik kita timbulkan kesadaran secukupnya, bahagia secukupnya, ketenangan secukupnya. Apapun tahu cukup, kaya. Kalau tidak tahu cukup, nggak bakal dapat kekayaan itu. Baik, semoga bermanfaat dan untuk malam ini ya. Anumodana, ya terima kasih. Mungkin ada yang kesempatan untuk bertanya, ya. Silakan.